Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah support, insyaallah saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi itu, embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun di lereng Gunung Pangrango. Cahaya matahari menembus sela-sela pepohonan, menciptakan bias keemasan yang menyinari rumah kayu sederhana milik Bu Mawar, seorang nenek berusia 74 tahun yang masih tampak kuat meski rambutnya telah memutih seluruhnya. Bu Mawar duduk di beranda rumah sambil menyuapi cucunya yang masih kecil. Di sampingnya, duduk Arman, anak sematawayangnya, yang baru saja pulang dari kota setelah memutuskan kembali ke kampung bersama istrinya, Yuni, dan anak mereka yang berusia 4 tahun. Kehidupan keluarga itu tampak seperti lukisan kebahagiaan, sederhana namun penuh cinta. "Mak, kami sudah nggak kuat tinggal di kota. Biaya hidup makin tinggi, usaha Arman juga belum stabil," kata Yuni pada suatu sore, menyeratkan harap agar diperbolehkan tinggal bersama sang ibu mertua. Bu Mawar menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia percaya bahwa keluarga, bagaimanapun keadaannya, harus saling menopang. Sawah peninggalan almarhum suaminya cukup luas dan menjadi sumber kehidupan utama. Di tangan Bu Mawar, sawah itu tetap subur. Hasil panennya selalu dibagikan sebagian kepada tetangga yang kekurangan. Nama Bu Mawar memang harum di kampung itu. Ia sering datang menjenguk tetangga yang sakit, menyumbang beras jika ada yang kelaparan, dan menyekolahkan beberapa anak yatim dengan uang tabungannya sendiri. Di mata warga, Bu Mawar adalah pelita desa, penerang di tengah keterbatasan. Namun, di balik senyum hangat dan ucapan manis Arman, tersembunyi hasrat yang tidak diketahui sang ibu. Arman yang kini menganggur mulai merasa gusar. Ia tahu betul, tanah milik ibunya bisa dijual dengan harga tinggi, bisa membuka peluang untuk bisnis retail yang sudah lama ia impikan di kota. Satu malam, ketika Bu Mawar tengah mengeringkan rambutnya setelah mandi, Arman mengetuk pintu kamarnya. "Mak, boleh ngobrol sebentar?" "Masuk, Men. Ada apa?" Arman duduk bersila di atas kasur. Suaranya dibuat lembut, seolah sedang mengungkapkan sesuatu yang berat. "Mak, aku ada rencana buka usaha waralaba di kota. Modalnya cukup besar. Aku kepikiran, gimana kalau Mak kasih kuasa jual tanah sawah itu? Nanti hasilnya bisa kita bagi. Toh Mak juga sudah tua, mending istirahat saja." Bu Mawar tersenyum tipis. Ia tak langsung menjawab. "Men, tanah itu bukan sekadar ladang padi. Itu amanah dari almarhum ayahmu. Aku memang pemiliknya sekarang, tapi aku ingin sebagian itu diwariskan ke cucumu kelak, supaya mereka punya jejak, punya tempat berpijak. Mak, zaman sudah berubah. Sekarang bukan waktunya bertani." "Mak terlalu idealis," tukas Arman, mulai menunjukkan nada tak sabar. "Bukan idealis, Men, tapi menghormati yang sudah tiada, dan menyiapkan warisan nilai untuk yang masih kecil," jawab Bu Mawar lembut, namun tegas. Obrolan itu menggantung di udara. Sejak malam itu, suasana rumah berubah perlahan. Yuni mulai bersikap dingin. Makanan Bu Mawar mulai dibatasi. Jika sebelumnya ia makan bersama, kini ia sering menemukan dirinya makan sendiri di dapur belakang. Tapi Bu Mawar tak mengeluh. Ia merasa cukup selama masih bisa melihat cucunya tumbuh sehat. Beberapa minggu berlalu. Arman dan Yuni semakin sering menghilang dari rumah, katanya mencari peluang kerja di kota. Tapi kenyataannya, Arman lebih sering bertemu maklar tanah, mencoba mencari cara agar bisa mengalihkan kepemilikan sawah tanpa sepengetahuan sang ibu. Usahanya selalu mentok, karena semua dokumen legal masih atas nama Bu Mawar, dan sang nenek menolak menandatangani apapun. Frustrasi dan merasa terdesak oleh ambisinya, Arman akhirnya menyusun rencana keji. "Mak, minggu depan kita liburan yuk," ucap Arman pada suatu pagi, wajahnya ceria. "Ke Taman Nasional. Ganti suasana. Udara segar, Mak pasti suka." Bu Mawar sempat ragu, tapi melihat antusiasme Arman dan senyum cucunya yang memohon ikut serta, ia luluh. Hari keberangkatan pun tiba. Mereka berangkat pagi-pagi dengan mobil sewaan, membawa bekal dan perlengkapan. Sepanjang perjalanan, Arman bersikap manis,
memutar lagu kesukaan ibunya dan membawakan camilan. Saat sampai di area Taman Nasional, Arman berkata ia ingin menunjukkan tempat spesial, sebuah padang terbuka yang masih alami, katanya. Mereka menyusuri jalan setapak yang kian dalam, hingga akhirnya tiba di sebuah area sunyi di tengah rimba. Tidak ada pengunjung lain. Hanya kicauan burung dan desir angin. "Mak, tunggu di sini ya. Aku ke mobil sebentar. Lupa ambil air minum," ucap Arman dengan suara tenang. Bu Mawar mengangguk sambil duduk di bawah pohon besar. Ia memandangi langit biru di sela daun dan tersenyum kecil. Tak tahu bahwa itulah detik-detik terakhir ia melihat wajah anak kandungnya. Arman tidak kembali. 1 jam. 2 jam. Hari mulai sore, dan Bu Mawar mulai panik. "Arman?" panggilnya berulang kali, namun tak ada jawaban. Suaranya semakin serak, kakinya mulai goyah. Ia mencoba berjalan menyusuri jalan setapak, namun justru semakin masuk hutan. Di tengah langkahnya yang tertatih, ia tersandung akar pohon besar dan jatuh. Tubuh renta itu terkulai di atas tanah lembab. Matanya perlahan terpejam, tubuhnya menggigil. Tak ada siapapun yang mendengar suara lemah nenek yang ditinggalkan darah dagingnya sendiri. Senja mulai menelan langit. Kabut tipis turun perlahan di antara batang-batang pohon. Di kejauhan, dari balik semak rimbun, muncul sepasang mata kuning keemasan yang tajam. Seekor singa jantan, besar dan gagah, melangkah perlahan menghampiri tubuh Bu Mawar yang tak bergerak. Singa itu mendekat. Hidungnya mencium aroma manusia tua itu dengan perlahan. Namun anehnya, ia tidak meraung, tidak menggigit. Ia duduk di samping tubuh Bu Mawar, lalu menjilati luka kecil di pelipis sang nenek. Dalam diamnya rimba malam, terjadi sebuah keajaiban. Seekor predator buas memilih menjadi penjaga, bukan pemangsa. Singa itu duduk tenang, menatap sekitar, berjaga. Ia tidak pergi, tidak beringsut. Ia memilih tetap di sana. Dan malam itu, di tengah sunyi dan kegelapan hutan, seorang nenek tua tak lagi sendiri. Ia ditemani oleh makhluk yang, oleh manusia, dikenal sebagai Raja Rimba. Tapi malam itu, ia menjadi raja penjaga hati. Pagi mulai merkah. Cahaya matahari menyentuh wajah Bu Mawar yang masih tertidur lemah. Perlahan matanya terbuka, dan ia terkejut melihat sesosok besar duduk di sampingnya. Namun saat ia menatap mata sang singa, tidak ada ketakutan, hanya rasa damai yang aneh. Bu Mawar mengusap dada, bersyukur dalam hati bahwa ia masih hidup. Dan entah bagaimana, ia tahu bahwa singa itu bukan makhluk asing. Ia seperti datang membawa sesuatu dari masa lalu. Mungkin, hanya mungkin, ini bukan pertemuan kebetulan. Ini adalah awal dari perjalanan takdir yang lebih besar. Udara pagi di desa masih segar seperti biasa, tapi suasana rumah Bu Mawar berubah drastis. Sudah 2 hari ia tak terlihat, dan Arman mulai menyebar kabar bahwa ibunya hilang saat mereka berlibur. Dengan wajah sendu yang dibuat-buat, ia mendatangi ketua RT dan beberapa tetangga. "Waktu itu kami ke Taman Nasional buat piknik. Tapi Mak mendadak hilang pas saya tinggal ke mobil. Saya panik, Pak RT. Saya sudah cari keliling hutan tapi nggak ketemu," jelas Arman dengan mata merah, seolah usai menangis semalaman. Warga desa tampak prihatin, tapi di antara mereka mulai muncul bisik-bisik tak percaya. Bagaimana bisa nenek setua Bu Mawar tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa ada kabar? Dan mengapa tidak ada laporan resmi dari pihak Taman Nasional? Namun untuk sementara waktu, Arman berhasil menutupi niat busuknya di balik topeng kesedihan. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Bu Mawar mulai bisa berdiri kembali meski tubuhnya masih lemah. Ia berjalan perlahan, ditemani oleh sang singa yang terus menempel di sampingnya. Seperti ada ikatan tak kasat mata, singa itu tak pernah jauh dari Bu Mawar. Ia melindungi, membimbing, bahkan terkadang membawakan buah-buahan yang terjatuh dari pohon menggunakan mulutnya. Bu Mawar menatap hewan itu dengan penuh keheranan, tapi juga rasa syukur. Beberapa kali, ia mencoba berbicara meski tahu hewan itu tak akan menjawab. "Kamu ini siapa, Nak? Kok bisa-bisanya nolongin orang tua seperti aku?" Sang singa hanya menatap dengan mata teduh, seolah mengerti apa yang dikatakan. Dan di satu malam,
Saat duduk menghadap api unggun kecil yang ia buat dari ranting-ranting kering, Bu Mawar teringat satu hal penting. Suaminya dulu, semasa muda, pernah bercerita bahwa ia menyelamatkan seekor anak singa dari jerat pemburu saat bekerja sebagai penjaga hutan di wilayah yang sama. Jangan-jangan, kamu itu, keturunan singa yang pernah diselamatkan ayah dari anak-anakmu. Bisik Bu Mawar. Tiba-tiba, sebuah perasaan aneh merayap di dadanya. Seperti koneksi lintas waktu. Seolah alam menyiapkan balasan bagi manusia yang dulu menanam kebaikan, walaupun kini yang menikmati buahnya adalah istrinya, bukan dirinya. Singa itu tak hanya menjadi pelindung, tapi juga pengantar pesan, bahwa kebaikan tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali dalam bentuk yang tak terduga. Di rumah, Arman tak berhenti berpikir tentang tanah. Ia membuka lemari tua milik ibunya dan menemukan dokumen kepemilikan sawah. Tapi sayangnya, ia hanya menemukan fotokopi. Dokumen asli disimpan di sebuah kotak besi dengan kunci yang hanya diketahui Bu Mawar. Ia pun bergegas ke kantor desa, mencoba mencari jalan lain. Ia bertemu Pak Lurah, seorang tua yang mengenal baik Bu Mawar sejak muda. Pak Lurah, saya mau urus balik nama surat tanah Mak ke atas nama saya. Soalnya Mak sekarang hilang dan saya anak kandungnya. Pak Lurah mengernyit. Belum bisa, men. Harus ada bukti legal kalau Bu Mawar sudah wafat atau ada surat kuasa langsung dari beliau. Lah kalau hilang, gimana? Kalau hilang juga butuh proses hukum. Ada masa tunggu, dan tetap perlu bukti. Wajah Arman menegang. Ia mulai sadar bahwa rencananya tak semudah yang ia bayangkan. Bahkan di balik akal busuknya, hukum masih berdiri kokoh. Beberapa hari berlalu, kabar hilangnya Bu Mawar mulai menyebar ke kota. Seorang jurnalis muda bernama Gita yang bekerja di media sosial lokal tertarik dengan kasus ini. Ia mendapat informasi dari warga desa bahwa ada yang janggal dengan hilangnya sang nenek. Orangnya baik, Mbak. Suka bantu orang. Tapi anaknya, kami sejak dulu sudah ngerasa aneh, kata salah satu tetangga saat diwawancara. Gita mencium aroma busuk. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia ingin tahu, apakah benar seorang anak tega membuang ibunya demi harta? Di dalam hutan, Bu Mawar kini tinggal di sebuah gua kecil yang kosong. Ia dan sang singa hidup beriringan dalam keheningan yang penuh makna. Tiap pagi, singa itu mengajak Bu Mawar menyusuri hutan, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Dan betul saja, di suatu titik, mereka menemukan aliran sungai kecil yang jernih, penuh ikan, dikelilingi bunga hutan yang cantik. Bu Mawar menyebut tempat itu, surga Mawar. Ia merasa tempat itulah yang memberinya harapan untuk bertahan hidup. Ia membuat rak daun untuk menjemur pakaian, dan perlahan belajar hidup dengan alam, memasak daun-daunan yang bisa dimakan, memanfaatkan air dari daun besar, bahkan membuat tali dari serat pohon untuk menggantungkan makanan agar tidak dimakan hewan kecil. Dan di setiap malam, saat langit terang dan bulan penuh menggantung di langit, Bu Mawar bercerita kepada sang singa. Aku nggak ngerti, kenapa anakku bisa segitu tega. Padahal dulu aku besarin dia dengan air mata. Tapi ya sudahlah, mungkin ini bagian dari perjalanan hidupku. Singa itu, seperti biasa, hanya duduk diam di sampingnya. Tapi keberadaannya menjadi pengganti keluarga, bahkan lebih setia daripada darah daging sendiri. Di akhir episode ini, terlihat Arman kembali berdiri di tengah sawah, menatap hamparan hijau dengan napas berat. Ia mendadak merasa kosong. Semua rencana yang ia bangun di atas keegoisan justru membuatnya semakin jauh dari kebahagiaan. Dan di hutan yang jauh dari desanya, Bu Mawar menatap langit malam dan berbisik lirih pada angin. Kalau Tuhan menghendaki, suatu hari kebenaran pasti muncul. Aku tidak punya apa-apa sekarang, tapi aku punya hati. Dan itu cukup. Dengan satu tangan, ia membelai leher sang singa, dan hewan besar itu mengeram pelan, lembut, seperti menjawab, "Kau tidak sendiri, Bu." Mentari pagi bersinar malu-malu dari balik kabut tipis pegunungan. Hutan tropis yang lebat kembali menjadi tempat bernaung Bu Mawar, yang kini terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya kurus, wajahnya mulai menghitam karena terbakar matahari, namun sorot matanya tetap teduh. Di sisinya,
Sang singa setia mengikuti kemanapun langkah kaki nenek tua itu pergi. Mereka sudah lebih dari sepekan bertahan di rimba. Bu Mawar tidak lagi panik, tidak pula menangis. Ia menerima nasibnya, namun bukan dengan pasrah, melainkan dengan penuh keteguhan dan kesadaran. Ia tahu ia dibuang. Ia tahu anak kandungnya tega meninggalkannya. Tapi ia juga tahu, Tuhan tak pernah meninggalkannya. Karena justru saat manusia mengkhianati, alam mengirimkan sahabat terbaiknya. Setiap pagi, Bu Mawar berlutut di pinggir sungai, membasuh wajahnya, lalu menatap ke langit. Ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya berbisik lirih. Terima kasih ya Allah, masih kau beri aku napas dan penjaga yang begitu mulia. Singa itu kini mulai dipanggil si putih oleh Bu Mawar, karena bulunya yang kemilau pucat, berbeda dari singa biasanya. Si putih adalah keajaiban hidupnya. Sementara itu, di desa, sandiwara Arman semakin dalam. Ia mulai mencetak poster pencarian orang hilang, menyebarkannya di media sosial, dan bahkan menghubungi stasiun TV lokal untuk membuat seolah-olah ia adalah anak yang kehilangan ibunya. Namun, semua itu dilakukan bukan karena penyesalan, melainkan untuk menutupi jejaknya dari hukum dan masyarakat. Sayang, kita harus cepat ambil alih sawah itu sebelum ada orang yang tahu, ujar Yuni pada Arman. Arman mengangguk dengan mata penuh ambisi. Aku sudah cari notaris yang bisa bantu, tinggal tunggu waktu. Namun mereka tidak tahu, jauh di kota, Gita, wartawan muda yang mulai tertarik dengan kasus ini, mulai menyelidiki lebih dalam. Ia mencurigai bahwa hilangnya Bu Mawar bukanlah kecelakaan, melainkan hasil dari rencana busuk. Gita menghubungi beberapa warga desa dan merekam testimoni mereka. Bu Mawar nggak pernah keluar desa jauh-jauh. Tiba-tiba diajak Arman ke hutan? Kayak nggak masuk akal, ujar Pak Rahmat, tetangga depan rumah Mawar. Dan Arman itu, ya gitu, dari dulu memang haus uang. Tambah Ibu Lilis yang pernah dipinjami beras oleh Mawar saat suaminya sakit. Potongan-potongan kisah mulai membentuk gambar besar dalam kepala Gita. Tapi ia masih butuh bukti nyata. Di tengah hutan, Bu Mawar mulai menyadari sesuatu. Tubuhnya memang lemah, tapi pikirannya tajam. Ia mulai menandai jalan dengan tali dari daun yang diikat pada dahan-dahan rendah. Ia membuat penanda dari bebatuan kecil dan mencoretkan bentuk panah di tanah agar kelak ia bisa kembali ke titik awal jika harus mencari jalan keluar. Si putih mengamati semua gerakan Bu Mawar dengan penuh ketertarikan. Kadang ia mengikuti dari belakang, kadang dari samping, dan setiap kali Bu Mawar berhenti karena kelelahan, singa itu duduk bersamanya. Ia bukan hewan yang hanya melindungi, tapi seperti menjadi teman spiritual yang mengerti tanpa harus berkata-kata. Di suatu malam, saat hujan deras mengguyur dan Bu Mawar berlindung di dalam gua, ia berbicara pada si putih dengan nada sendu. Aku nggak marah sama Arman. Dia anakku. Tapi aku sedih. Sedih karena ternyata cinta yang aku beri, tidak membuat hatinya tumbuh. Ia memandangi langit-langit gua, yang meneteskan air dari celah-celahnya. Aku mungkin cuma tua renta di mata dia. Tapi di matamu, si putih, aku merasa masih berarti. Si putih menggeram pelan dan menundukkan kepalanya ke pangkuan Bu Mawar. Nenek itu mengelus kepala hewan besar itu sambil tersenyum lemah. Aku percaya, kalau Tuhan izinkan aku bertemu kamu, pasti ada maksudnya. Hari berikutnya, Bu Mawar dan si putih menyusuri hutan lebih dalam. Mereka sampai ke sebuah bukit kecil yang dipenuhi bunga liar dan suara burung. Dari atas bukit itu, Bu Mawar bisa melihat sebagian kawasan hutan yang luas, termasuk garis tipis sungai dan jejak asap dari perkemahan wisatawan yang sangat jauh di ujung barat. Matanya berkaca-kaca. Ada kehidupan di luar sana. Harapan mulai menyala dalam hatinya. Namun ia sadar, perjalanan ke sana tidak akan mudah. Ia tak punya tenaga cukup, dan satu-satunya harapannya adalah waktu. Entah waktu akan membawa orang ke arahnya, atau membawanya perlahan kembali ke dunia luar lewat jalan yang belum ia temukan. Di sisi lain, Gita yang mendapat informasi bahwa ada penampakan aneh di Taman Nasional, seorang wanita tua yang berjalan dengan seekor singa, memutuskan untuk menyelidikinya langsung. Ia menghubungi relawan pecinta alam dan membentuk tim kecil. Aku yakin, itu Bu Mawar. Siapa lagi nenek-nenek yang bisa selamat di tengah hutan? Dan dengan
Singa? Ujar Gita, setengah tak percaya, setengah penasaran. Ia membawa drone, kamera, dan perlengkapan survival. Petualangan mencari kebenaran akan segera dimulai. Episode ini ditutup dengan gambaran dua dunia yang saling mendekat. Satu nenek yang bertahan hidup di tengah alam bersama sahabat singanya, dan satu jurnalis muda yang mulai menyusuri jejak-jejak kebenaran. Dan di antara mereka, Arman, anak kandung yang sibuk menghitung nilai tanah dan mengatur langkah-langkahnya, tanpa tahu bahwa rahasianya perlahan terbongkar oleh takdir itu sendiri. Di malam hari, saat angin dingin kembali menyapu hutan, Bu Mawar menatap api unggun kecil yang menyala di depannya dan berkata pada si putih, "Aku tahu, hari itu kamu datang bukan kebetulan. Kamu ditugaskan. Oleh siapa? Aku tidak tahu. Tapi kamu sudah menyelamatkanku, Nak. Dan untuk itu, aku akan hidup. Bukan hanya bertahan, tapi hidup, untuk menyampaikan kebenaran." Si putih memandang Bu Mawar dalam diam, lalu mengangkat wajahnya ke langit dan mengeluarkan suara raungan rendah, bukan sebagai raja hutan, tapi sebagai penjaga jiwa manusia yang dilupakan. Malam kembali turun di rimba yang sunyi. Dedaunan basah setelah hujan sore, dan udara mulai dingin menusuk tulang. Di dalam gua kecil yang tersembunyi di balik semak, Bu Mawar menggigil pelan. Meski api unggun telah ia nyalakan dari ranting-ranting kering yang terkumpul, hawa dingin masih menyusup ke sela-sela tulangnya yang renta. Namun ia tidak sendiri. Di sisi tubuhnya yang lemah, seekor singa putih berbulu lebat dan gagah berbaring tenang. Si putih tidak hanya memberi kehangatan dengan tubuh besarnya, tetapi juga rasa aman. Tidak sekalipun Bu Mawar merasa takut berada di dekat makhluk yang dalam cerita dongeng dikenal sebagai predator buas. Justru sebaliknya, ia merasa dilindungi, dijaga, seperti seorang ibu yang sedang ditunggui oleh anak yang paling setia. Di luar gua, suara burung malam bersahut-sahutan. Dari kejauhan, sayup terdengar raungan serigala, disusul langkah kaki binatang liar yang melewati rerumputan. Tapi setiap suara itu terdengar, si putih langsung siaga. Ia berdiri, memandang tajam keluar gua, dan mengeluarkan dengusan rendah, membuat binatang lain menjauh. Ia tahu betul bahwa tugasnya malam itu adalah berjaga, bukan tidur. Bu Mawar memperhatikan tingkah laku singa itu, lalu tersenyum kecil. Dulu, waktu kecil Arman juga suka duduk di sebelahku begini. Dia peluk aku kalau hujan deras. Tapi entah kapan, pelukannya jadi hilang. Bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada si putih. Matanya menatap bara api yang mulai redup. Wajahnya suram tapi tetap penuh keteguhan. Ia telah kehilangan keluarga, rumah, kenyamanan. Namun tidak kehilangan jiwanya. Keesokan paginya, Bu Mawar bangun dengan tubuh masih pegal, tapi semangat yang kembali menyala. Si putih mengendus wajahnya, seolah membangunkan sang nenek dari tidur. Dengan tangan lemah, Bu Mawar mengelus kepala singa itu sambil berbisik, "Pagi, Nak." Hari itu mereka berjalan lebih jauh ke dalam rimba. Si putih memandu jalan, sesekali berhenti dan menoleh, memastikan Bu Mawar masih kuat berjalan. Mereka menemukan buah hutan yang bisa dimakan dan air segar dari akar gantung. Sang nenek mengunyah perlahan, bersyukur atas rezeki sekecil apapun. Di tengah perjalanan, mereka menemukan seekor anak rusa terjerat akar. Kakinya berdarah dan tubuhnya lemah. Si putih mengendusnya, lalu duduk. Bu Mawar, dengan hati-hati, menghampiri anak rusa itu. "Tenang, tenang, Nak. Nenek bantu ya," katanya lembut, lalu mulai membuka jeratan akar dengan ujung kayu. Setelah bebas, Bu Mawar membersihkan luka si rusa dengan air sungai dan mengikatnya dengan sobekan kain dari bajunya. Anak rusa itu tidak melarikan diri, seolah tahu bahwa tangan yang menyentuhnya adalah tangan penyelamat. Setelah beberapa waktu, rusa kecil itu berdiri kembali dan perlahan berjalan pergi, menoleh sesaat sebelum akhirnya menghilang di semak-semak. Bu Mawar menatap kepergiannya dengan mata berkaca-kaca. Si putih, ternyata hutan ini juga butuh kasih sayang. Sama seperti manusia, gumamnya. Si putih mendekat dan menjilat tangan Bu Mawar. Tak ada kata, tapi tindakan itu sudah cukup menjawab. Di sisi lain, Gita dan timnya yang telah memasuki kawasan Taman Nasional mulai menyusuri jalur tidak resmi.
Mereka membawa drone, kamera, dan alat perekam untuk dokumentasi. Setelah mendengar laporan warga tentang penampakan nenek dan singa, mereka yakin ada sesuatu yang besar di dalam hutan ini, dan bisa jadi, ini adalah kisah nyata yang jauh lebih menyentuh dari semua berita yang pernah mereka tulis. Gita mengatur drone dan menerbangkannya tinggi-tinggi. Ia memantau dari layar kecil di tangannya. Beberapa menit pertama hanya memperlihatkan pepohonan lebat, dahan, dan aliran sungai kecil. Namun tiba-tiba, layar menampilkan sesuatu yang mengejutkan. Sosok manusia tua berjalan perlahan bersama seekor singa putih besar. Itu dia, seru Gita. Itu Bumawar. Dan itu singa. Seluruh tim terdiam. Mereka tahu apa yang mereka lihat bukan adegan film, tapi kenyataan. Gita segera menandai titik GPS, lalu memimpin tim ke arah lokasi. Sementara itu, Bumawar duduk di batu besar, menatap matahari sore yang mulai condong. Di sampingnya, si putih duduk tenang. Hutan ini sudah seperti rumah kedua. Tapi jauh di lubuk hatinya, Bumawar tahu bahwa ia tak bisa tinggal selamanya di sini. Ada kebenaran yang harus ia sampaikan. Ada pesan yang belum selesai ia titipkan kepada dunia. Kalaupun nanti aku pulang, aku nggak mau bawa dendam, katanya lirih. Kalau Tuhan masih beri umur, aku ingin kisah kita ini didengar orang. Supaya orang-orang tahu, hewan bisa lebih mulia dari manusia, kalau manusia sudah kehilangan hatinya. Tak lama kemudian, suara dedaunan tergeser membuat si putih berdiri siaga. Dari kejauhan, Gita dan timnya muncul perlahan. Gita ternganga melihat sang nenek dan singa yang ternyata benar-benar ada. Tapi yang membuatnya lebih terharu adalah bagaimana Bumawar duduk di tengah rimba dengan wajah damai dan tangan penuh luka, namun senyum yang begitu hangat. Gita melangkah maju dengan perlahan, mengangkat kedua tangan sebagai tanda damai. Bumawar, sapanya lembut. Bumawar mengangguk, matanya menyipit menahan sinar matahari. Siapa kamu, nak? Saya Gita, wartawan. Kami nyari ibu karena banyak yang khawatir. Kami juga tahu sebagian kebenarannya. Bumawar diam sejenak, lalu menoleh ke si putih. Lihat, nak, penjaga kita sudah datang. Singa itu duduk kembali, tenang, seolah tahu bahwa misi perlindungannya telah selesai. Ia tak melangkah maju, tapi juga tak pergi. Ia tetap di tempatnya, seperti saksi bisu dari sebuah kisah pengkhianatan dan penyelamatan yang hanya bisa ditulis oleh semesta. Gita duduk di samping Bumawar, mewawancarai dengan penuh hormat. Kamera mulai merekam. Bumawar bercerita tentang anak yang membuangnya, tentang singa yang menolong, dan tentang kasih sayang yang tidak mengenal spesies. Dan di balik kamera, semua anggota tim menahan air mata. Karena saat Bumawar berkata, Tuhan kirim dia bukan sebagai binatang, tapi sebagai penjaga nurani manusia. Semua yang mendengar sadar, ada pelajaran yang tak bisa ditemukan di kota, tapi tumbuh liar dan murni di tengah hutan. Pagi kembali menyapa rimba dengan cahayanya yang menembus dedaunan lebat. Kabut tipis mengambang di antara batang-batang pohon, menciptakan suasana magis yang seakan memisahkan hutan dari dunia luar. Di sebuah sudut rimba, Bumawar masih bertahan, berpegang pada semangat hidup dan pada satu-satunya teman yang ia punya di dunia ini, si putih, singa penjaga yang setia. Hari-hari di hutan tak pernah mudah. Dengan tubuh renta dan tenaga yang terbatas, Bumawar harus belajar bertahan hidup dari nol. Tapi bukan pertama kalinya ia menghadapi kehidupan yang keras. Dulu, saat suaminya meninggal muda dan ia harus membesarkan Arman seorang diri di tengah kekurangan, ia telah mengasah ketangguhannya dalam diam. Kini, pengalaman hidup itulah yang menyelamatkannya. Ia mengamati pola alam, mengikuti suara burung untuk menemukan aliran air, dan mencicipi buah-buah hutan dengan cermat seperti yang pernah diajarkan mendiang suaminya. Rasa sakit karena dibuang oleh anak kandungnya masih mengendap, tetapi rasa putus asa tak pernah mengalahkan ketekunan Bumawar. Suatu hari, ketika sedang menelusuri tepi sungai kecil bersama si putih, Bumawar menemukan jejak besar bekas kaki singa di lumpur. Ia menatap telapak kaki si putih, lalu kembali ke jejak itu. Ukurannya sama, namun arah jejak itu menjauh, seolah menunjukkan bahwa si putih pernah berkeliaran di daerah itu jauh sebelum mereka bertemu.
Tiba-tiba ingatannya melayang ke masa lalu, saat suaminya, Pak Arif, pulang dari hutan membawa kabar bahwa ia telah menolong seekor anak singa yang hampir mati terjerat perangkap pemburu. Pak Arif merawat hewan itu sampai pulih sebelum melepasnya kembali ke alam liar. Kini Bu Mawar sadar, bisa jadi, singa yang menemaninya sekarang adalah singa yang sama, atau mungkin keturunannya, yang mengenali aroma manusia yang pernah menyelamatkan hidup leluhurnya. Alam tidak pernah lupa. Kebaikan yang pernah dilakukan Pak Arif kembali dalam wujud perlindungan terhadap istrinya. Mata Bu Mawar berkaca-kaca menyadari betapa semesta bekerja dengan cara yang penuh rahasia. Hari demi hari, hubungan antara Bu Mawar dan Si Putih semakin dalam. Si Putih bukan hanya penjaga, tapi juga teman bicara, pendengar setia, bahkan semacam cucu yang selalu setia di sisi. Bu Mawar bercerita setiap malam, tentang masa mudanya, tentang Arman kecil yang dulu begitu manis, dan tentang bagaimana dunia kadang terlalu keras kepada orang-orang yang hanya ingin hidup damai. Setiap cerita yang ia bagikan, meski tak mendapat jawaban dalam bahasa manusia, selalu dijawab dengan gerakan lembut dari Si Putih. Kadang hanya dengan tatapan dalam, kadang dengan jilatan hangat, atau sekadar berbaring di dekatnya seolah mengatakan, "Aku di sini." Suatu hari, saat sedang berjalan melewati kawasan semak yang lebat, Bu Mawar mendengar suara tangisan pelan. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seekor induk monyet yang tampak kesakitan, terjebak di bawah ranting besar. Anaknya berusaha menarik-narik tubuh induknya sambil mengeluarkan suara lirih. Tanpa ragu, Bu Mawar mendekat dan bersama Si Putih, ia berhasil mengangkat ranting besar itu perlahan-lahan. Induk monyet itu terluka, tapi tidak parah. Dengan sedikit usaha, ia berhasil berdiri kembali, menatap Bu Mawar dengan mata penuh rasa syukur sebelum menggendong anaknya dan memanjat pohon, menoleh sebentar sebelum menghilang. Bu Mawar terdiam. Di hadapannya, Si Putih duduk tenang. Kasih sayang itu nggak cuma milik manusia. Ya, Nak? Bahkan binatang pun tahu cara mencintai. Gumamnya pelan. Di malam harinya, sambil memandangi bintang-bintang di langit rimba, Bu Mawar memeluk lututnya. Ia sadar bahwa tubuhnya mungkin semakin lemah. Tapi hatinya justru semakin kuat. Ia telah belajar mencintai bukan karena darah atau harta, tapi karena nilai kehidupan itu sendiri. Hutan, dengan segala bahayanya, justru memberinya pelajaran yang tak pernah ia temukan di desa. Ia mengukir pikiran dalam-dalam, bahwa kasih sayang yang tak pernah putus akan selalu menemukan jalannya kembali, entah dalam bentuk anak monyet yang menangis, rusa kecil yang terjerat, atau seekor singa putih yang datang tepat saat hidup terasa tak ada harapan. Di luar sana, dunia mulai bergolak. Gita dan timnya perlahan mulai merangkai kisah hidup Bu Mawar ke dalam dokumentasi video. Potongan-potongan footage menunjukkan bagaimana nenek tua itu menyelamatkan binatang, duduk berdampingan dengan singa, dan berjalan di antara pepohonan seperti roh penjaga hutan. Video itu belum dirilis, tapi Gita tahu, kisah ini bukan hanya tentang seseorang yang dibuang oleh anaknya. Ini kisah tentang bagaimana manusia bisa jatuh ke titik terdalam dan tetap memilih untuk berdiri, bukan dengan dendam, tapi dengan kebaikan yang lebih besar. Di desa, nama Bu Mawar mulai disebut-sebut kembali oleh para tetangga. Bisik-bisik curiga semakin meluas. Beberapa mulai bertanya ke kepala desa, bahkan ke pihak kepolisian, mengapa tidak ada kabar pasti tentang kepergiannya. Sebuah benih perubahan mulai tumbuh, dan akar kebenaran mulai menembus permukaan. Sementara itu, di tengah hutan, Bu Mawar dan Si Putih duduk bersama di atas batu besar yang menghadap aliran sungai. Sore itu langit jingga, dan suara burung kembali bernyanyi. Di antara kesunyian, Bu Mawar menoleh ke Si Putih dan berkata, "Kalau nanti aku nggak bisa kembali, setidaknya aku sudah tahu, aku pernah benar-benar dicintai. Dan aku juga pernah menyayangi, sampai akhir." Singa itu tak menjawab. Ia hanya menempelkan kepalanya ke pundak sang nenek. Tak ada bahasa yang lebih kuat dari itu. Hari demi hari bergulir di tengah hutan. Bu Mawar yang dulu hanya tahu kehidupan desa, kini menyatu dengan semesta hijau yang mengelilinginya. Disinilah, jauh dari bising dunia dan hiruk-pikuk manusia, ia belajar sesuatu yang tak pernah diajarkan buku atau khotbah agama, bahwa hidup memiliki arti lebih dalam daripada sekadar memiliki dan dimiliki. Satu pagi, saat embun masih menetes dari pucuk dedaunan,
Bu Mawar duduk di tepi sungai kecil, membasuh wajah dan menatap bayangannya sendiri. Kulitnya yang mengeriput, rambutnya yang semakin putih, semua menua bersama waktu. Tapi mata itu justru tampak semakin hidup. Ia tersenyum tipis. Buang aku ke hutan, tapi Tuhan menyelamatkanku lewat seekor singa. Hidup ini memang kadang lucu, ya? Ucapnya sambil menatap langit. Si putih duduk tak jauh darinya, menatapnya penuh perhatian. Seolah memahami bahwa yang kini tumbuh di dada Bu Mawar bukan lagi luka, tapi semacam keikhlasan yang menenangkan. Mereka berdua mulai menjelajah lebih dalam kebagian hutan yang belum pernah dilalui. Dalam perjalanan itu, Bu Mawar melihat hal-hal yang membuat hatinya tersentuh. Seekor rusa kecil yang pincang ditinggal kelompoknya, anak-anak burung yang terjatuh dari sarang, bahkan semut-semut yang bekerja sama menyelamatkan telur-telurnya dari aliran air hujan. Dan entah bagaimana, naluri keibuannya yang selama ini tertahan mulai mekar kembali. Setiap kali menemukan makhluk yang terluka, Bu Mawar tak tinggal diam. Ia mulai membuat ramuan sederhana dari daun-daun dan akar, seperti yang dulu pernah ia pelajari dari dukun kampung. Ia membalut luka si rusa dengan rumput basah dan potongan kulit pohon, mengembalikan anak burung ke sarangnya dengan bantuan ranting panjang, bahkan membantu seekor musang yang terjebak di akar pohon. Si putih tak pernah jauh dari sisi Bu Mawar. Setiap malam, ia akan berbaring tepat di dekat wanita tua itu, menjaga dan menghangatkan tubuhnya dari dinginnya udara malam. Siang hari, singa itu menuntun nenek itu mencari tempat berlindung, tempat air bersih, atau sumber buah yang aman dikonsumsi. Tak ada komunikasi kata, tapi kepercayaan antara keduanya tumbuh melebihi apapun. Di balik kesunyian hutan, Bu Mawar justru merasa hidup. Jauh dari anak dan cucunya, ia justru menemukan keluarga baru dalam bentuk yang paling tak terduga, hutan dan semua penghuninya. Ia merenung. Mengapa anaknya bisa tega membuangnya? Di mana letak kesalahannya sebagai ibu? Tapi semakin ia tenggelam dalam kehidupan rimba, semakin ia sadar bahwa terkadang cinta tak selalu berbalas. Namun itu tak membuat cinta menjadi sia-sia. Cinta tetaplah cahaya, meski ditempatkan dalam gelap yang pekat. Malam itu, di bawah kerlip bintang, Bu Mawar berkata kepada si putih, "Aku pikir aku sudah kehilangan segalanya. Tapi kamu, dan hutan ini, mengajariku, bahwa kehilangan kadang adalah cara Tuhan menunjukkan kita sesuatu yang lebih besar. Mungkin bukan harta, bukan anak, tapi makna." Si putih hanya mendengkur pelan, membaringkan kepalanya ke pangkuan sang nenek. Sementara itu, tanpa Bu Mawar sadari, perjalanannya di dalam hutan sedang diikuti. Tapi bukan oleh ancaman, melainkan oleh perubahan. Perubahan yang perlahan mulai tumbuh di dunia luar. Seorang wartawan muda bernama Gita, yang sebelumnya hanya tertarik secara profesional, mulai benar-benar terpikat oleh kisah nenek ini. Gita menelusuri cerita dari para tetangga, melihat kejanggalan dalam versi Arman, dan memutuskan untuk mengikuti jalur menuju hutan tempat terakhir Bu Mawar terlihat. Ia membawa kamera kecil dan 2 orang temannya untuk dokumentasi. Tapi di balik semua alat itu, ia membawa satu hal yang paling penting, niat mencari kebenaran. Ia mulai merekam kesaksian para tetangga. Nenek Mawar itu baik, Mbak, tiap Jumat suka kasih beras ke warga miskin. Arman, sejak bisnisnya bangkrut, kayaknya mulai gelap mata. Gita menatap kamera dengan serius. Kadang, kejahatan bukan cuma soal kekerasan, tapi soal membuang orang yang pernah membesarkan kita, seolah mereka tak punya harga diri. Kembali ke dalam hutan, sebuah kejadian kecil membuat Bu Mawar tersentak. Saat sedang beristirahat di tepi sungai, ia melihat seekor ular besar mendekat, perlahan melingkar tak jauh dari dirinya. Si putih yang melihat itu segera mengaum keras, membuat ular itu mundur dan menghilang ke semak-semak. Nenek Mawar memeluk singa itu dengan gemetar. "Kamu bukan sekadar penjaga, kamu malaikat yang dikirim Tuhan dalam wujud binatang." Detik itu pula, ia bertekad, jika suatu saat ia bisa kembali ke dunia luar, ia tidak akan kembali sebagai korban. Ia akan kembali sebagai bukti bahwa kasih sayang tak bisa dibunuh, meski dikhianati darah daging sendiri. Di akhir episode ini, Bu Mawar duduk di bawah pohon besar, bersama si putih di sisinya. Ia menatap matahari terbenam dengan penuh rasa damai.
Angin berhembus pelan, dedaunan berdesir seakan ikut berdoa. Terima kasih. Ya, rimba ini bukan tempat buangan. Ini tempat penyembuhan. Dan kamu bukan binatang. Kamu guru. Si putih menatapnya. Dalam tatapan itu, seolah alam membalas rasa hormat dan cinta dari satu jiwa manusia yang tidak pernah kehilangan cahaya, meski dunia telah membuangnya. Di desa yang beberapa minggu lalu masih dihiasi senyum dan sapaan hangat dari Bu Mawar, kini berubah sunyi dan penuh bisik-bisik. Kehilangan sosok tua yang penuh kasih itu mulai menimbulkan tanda tanya besar. Tak ada lagi suara doa dari musola kecil yang biasa Bu Mawar rawat. Tak ada lagi suara tawa anak-anak yang biasanya diajak bermain di pelataran rumahnya. Arman, sang anak kandung, berpura-pura tegar. Ia menyebarkan kabar bahwa ibunya hilang saat liburan keluarga. Katanya, mereka sempat singgah di kawasan Taman Nasional, dan Bu Mawar tiba-tiba menghilang di tengah hutan saat sedang berjalan-jalan. Sudah kami laporkan ke polisi, tapi mungkin ibu terpeleset atau tersesat, ucap Arman kepada tetangga dengan wajah dibuat duka. Namun warga desa bukan orang bodoh. Mereka tahu bahwa Arman sudah lama mengincar tanah warisan sang ibu, apalagi setelah bisnisnya bangkrut setahun lalu. Sinyal-sinyal ketidaksukaan Arman terhadap ibunya sudah sering terlihat, meskipun disembunyikan di balik senyum palsu. Seorang tetangga, Pak Yadi, berkata kepada istrinya, kalau betul hilang, kenapa Arman nggak bikin pengumuman besar? Kenapa nggak kelihatan usaha nyarinya? Desas-desus pun menyebar seperti angin. Banyak warga mulai curiga, Bu Mawar bukan orang sembarangan. Ia sosok yang dicintai. Kehilangannya tak bisa dianggap angin lalu. Di sisi lain, seorang wartawan muda dari kota bernama Gita mulai mencium adanya kejanggalan. Ia sedang menyusun laporan tentang kasus-kasus penelantaran orang tua oleh anak kandung untuk program sosial televisi lokal. Saat mendengar kabar tentang hilangnya seorang nenek dermawan dari desa kecil tanpa jejak jelas, insting jurnalistiknya langsung menyala. Ia datang ke desa, menyamar sebagai relawan sosial. Ia mengunjungi rumah Arman, dan sejak pertama melihat ekspresi lelaki itu, hatinya mulai curiga. Maaf, Pak Arman, ibu Anda waktu itu pakai baju apa? Tanyanya saat mewawancarai. Saya lupa, pokoknya kerudung coklat, atau merah, ya? Saya juga panik waktu itu. Gita mencatat kebingungan Arman. Ia sudah berpengalaman membaca bahasa tubuh. Dan ekspresi Arman tidak mencerminkan kesedihan sejati, melainkan seperti seseorang yang ingin menutup sebuah rahasia besar. Ia mulai mewawancarai warga desa satu persatu. Dari mereka, Gita mendapat potongan-potongan cerita yang membentuk gambar besar, bagaimana Bu Mawar dikenal sangat penyayang, bagaimana Arman sering bertengkar diam-diam dengan ibunya, dan bagaimana sejak hilangnya sang nenek, Arman justru semakin sering datang ke kantor desa untuk mengurus dokumen warisan. Orang baik nggak hilang gitu aja, Mbak, kata seorang ibu tetangga. Kalau bukan sengaja, mana mungkin nenek setua itu masuk hutan sendirian? Di sisi lain hutan, Bu Mawar masih bertahan. Hari-hari yang ia lalui bersama si putih menguatkan tubuh dan jiwanya. Kini ia bahkan bisa mengenali suara burung tertentu sebagai penanda datangnya hujan, dan bisa membedakan buah yang aman dimakan atau tidak. Dalam keheningan hutan, ia menemukan kedamaian, tetapi juga sebuah panggilan, untuk kembali dan membagikan kebenaran. Namun ia tahu, kembali bukan soal menuntut. Ia tidak ingin balas dendam. Ia hanya ingin masyarakat tahu bahwa kejahatan yang dibungkus dengan senyuman harus diungkap, agar tak ada ibu atau ayah lain yang mengalami hal serupa. Sore itu, ketika ia sedang memberi makan seekor burung hutan yang kakinya pernah terluka, Bu Mawar berkata pelan, "Aku mungkin sudah tua, tapi aku belum selesai menjalankan tugasku di dunia ini." Si putih mengangkat kepalanya dan mendekat, seolah mendengar dan menyetujui. Kembali ke desa, pencarian Gita membuahkan hasil. Ia menemukan seorang pedagang buah yang tak sengaja melihat Arman dan ibunya berhenti di tepi hutan. Pedagang itu ingat karena Arman menolak buah yang dijajakan, sementara sang ibu sempat menoleh dan tersenyum padanya. Setelah itu, "Saya nggak lihat ibu itu lagi," katanya. Dengan petunjuk itu, Gita memberanikan diri masuk ke kawasan hutan, membawa 2 orang pemandu lokal dan perlengkapan bertahan. Ia menyusuri jalan setapak,
memperhatikan semak dan ranting, berharap mendapat jejak apapun yang mengarah ke keberadaan sang nenek. Jika beliau masih hidup, saya ingin jadi saksi hidupnya, ucap Gita sambil menatap kamera dokumentasi yang ia bawa. Dan jika tidak, saya ingin kebenaran itu tetap muncul. Langkah demi langkah, mereka masuk lebih dalam ke jantung rimba. Tanpa sadar, jalan mereka makin dekat dengan tempat Bu Mawar dan si putih bernaung. Namun Gita tidak tahu bahwa pertemuan mereka yang akan terjadi bukan sekadar pertemuan biasa. Itu akan jadi momen yang akan mengguncang dunia luar, momen yang membuktikan bahwa cinta sejati, sekalipun datang dari makhluk buas, bisa lebih setia dari darah daging sendiri. Dan desa yang tadinya hanya tempat kecil di peta, akan segera menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Langit hutan masih berselimut kabut tipis ketika Gita dan timnya mulai menyusuri jalur yang sebelumnya ditunjukkan oleh pedagang buah. Langkah-langkah mereka pelan dan waspada, tak hanya karena medan yang licin, tapi juga karena perasaan tak menentu yang menyelimuti hati mereka. Ini bukan sekadar pencarian berita, gumam Gita dalam hati. Ini tentang mencari kebenaran yang nyaris dibungkam. Di tangannya tergenggam erat sebuah selendang coklat tua, benda yang ditemukannya tersangkut di dahan pohon di pinggiran hutan. Selendang itu telah ia konfirmasi cocok dengan milik Bu Mawar dari foto-foto yang ia kumpulkan. Kain itu menjadi kunci bahwa sang nenek kemungkinan besar memang berada di kawasan hutan ini. Di balik semak rimbun dan pepohonan besar yang berdiri angkuh, suara dedaunan yang terinjak, dan kicau burung hutan yang tak pernah berhenti, mereka melangkah lebih dalam. Beberapa kali, Gita merasakan perasaan aneh seolah ada yang mengawasi mereka. Namun ia memilih tetap fokus. Tiba-tiba, salah satu pemandu mengangkat tangan, memberi tanda berhenti. Lihat itu, jejak kaki besar. Mereka melihat jejak telapak binatang raksasa di tanah yang masih lembab. Lebarnya tak biasa, dan dari bentuknya jelas ini bukan hewan liar biasa. Pemandu menggeleng pelan. Ini bukan harimau, dan bukan beruang. Tapi jejak ini dalam sekali, berat hewannya luar biasa. Gita mendekat dan mengambil foto. Mungkinkah ini singa? Tapi, di Indonesia. Seketika ia teringat desas-desus yang didengarnya dari penduduk desa, tentang singa putih yang konon tinggal di hutan ini dan menjadi pelindung seorang nenek tua. Waktu itu Gita menganggap itu hanya dongeng atau bumbu cerita rakyat yang berlebihan. Tapi sekarang, jejak ini membuatnya ragu. Kita teruskan. Tapi hati-hati, ucapnya pelan. Mereka terus melangkah sampai hari mulai condong ke siang. Di sebuah celah kecil antara batu besar dan pepohonan tinggi, mereka mendapati gubuk sederhana dari ranting dan daun-daun lebar. Gubuk itu tampak dihuni. Di dalamnya, ada beberapa kain yang digantung, sisa-sisa buah, dan sebuah tempat air yang dibentuk dari bambu. Bu Mawar. Bisik Gita lirih. Sebelum sempat masuk, terdengar suara dari kejauhan, suara napas berat, langkah pelan, dan gesekan semak. Tim langsung bersiap, takut itu binatang liar. Namun apa yang muncul dari balik pepohonan membuat mereka terpaku. Seekor singa putih besar melangkah keluar dari balik bayangan hutan. Bulunya bersih dan terang bagai sinar bulan, tubuhnya gagah, namun tatapannya tenang dan damai. Ia menatap Gita dan tim dengan mata yang bukan mata pemangsa, melainkan mata pengamat, bijaksana dan waspada. Pemandu nyaris ingin mundur, tapi Gita berdiri tegak. Entah kenapa, hatinya merasa tak terancam. Dan dari balik gubuk itu, muncullah sosok yang selama ini mereka cari. Dengan langkah pelan namun mantap, Bu Mawar keluar dari bayang pohon besar, mengenakan pakaian sederhana, dan senyum yang masih seteduh dulu. Assalamualaikum. Ucapnya lirih, namun cukup untuk membuat air mata Gita menetes. Mawar. Bu Mawar. Gita nyaris tak percaya. Ia langsung mendekat, menahan emosi. Kami mencarimu, semua orang mencarimu, dunia harus tahu ibu masih hidup. Bu Mawar tersenyum, tangannya mengelus kepala singa putih di sampingnya. Allah masih memberiku nafas, nak. Mungkin karena aku masih punya tugas yang belum selesai. Di bawah pohon besar itu, Gita dan tim duduk mendengarkan kisah hidup yang luar biasa. Bu Mawar menceritakan dengan tenang bagaimana ia dibuang, disesatkan oleh anak kandungnya sendiri,
dan bagaimana ia bisa bertahan hidup berkat pertolongan sang singa yang ternyata adalah anak dari singa yang dulu pernah diselamatkan suaminya saat muda, sebuah balasan kebaikan yang datang puluhan tahun kemudian. Manusia bisa berubah, bahkan darah daging sendiri bisa menusuk dari belakang, ucap Bu Mawar lirih. Tapi hewan, jika diberi kasih, mereka akan ingat dan membalas dengan tulus. Gita merekam semuanya. Ia tahu ini bukan sekadar kisah hidup seorang nenek, ini adalah kisah yang akan mengguncang hati banyak orang. Ia mengunggah potongan video ke media sosial, memperlihatkan bagaimana Bu Mawar masih hidup, bersama seekor singa putih yang begitu lembut dan bersahabat. Tak butuh waktu lama. Video itu meledak. Dalam hitungan jam, unggahan Gita menjadi viral. Media nasional dan internasional mulai meliput. Hashtag Bu Mawar dan singa penjaga mulai menduduki trending topik. Komentar penuh haru membanjiri, mulai dari masyarakat biasa hingga tokoh publik. Ini bukan hanya kisah penyelamatan. Ini tentang bagaimana kasih sayang tak mengenal spesies. Seorang tokoh konservasi. Anak yang membuang ibunya sendiri harus dihukum. Tapi nenek ini, ia pahlawan sejati. Warganet. Desa tempat Bu Mawar berasal pun geger. Warga berkumpul di warung, di masjid, di pelataran rumah, menatap layar ponsel mereka dengan mata membelalak. Dan di tengah semua itu, Arman menatap layar handphonenya. Wajahnya pucat. Jari-jarinya gemetar saat melihat ibunya masih hidup, bersama singa, dan seluruh dunia kini tahu siapa dirinya. Ia jatuh terduduk. Tak bisa berkata-kata. Yang bisa ia dengar hanyalah suara hatinya sendiri. Kenapa? Mengapa aku bisa sampai sejauh ini menyakiti ibu kandungku sendiri? Sementara itu, di hutan yang mulai dikelilingi tim penyelamat, Bu Mawar menatap langit sore dengan damai. Sudah waktunya aku pulang, katanya pada si putih. Bukan untuk menuntut, tapi untuk membuktikan bahwa cinta sejati tidak akan pernah mati, bahkan sekalipun dibuang. Suasana desa berubah drastis sejak video Bu Mawar bersama singa putih viral di seluruh media sosial. Di setiap sudut warung kopi, rumah warga, hingga kantor kecamatan, semua memperbincangkan satu hal. Kebenaran yang selama ini tersembunyi telah terungkap dengan cara yang tak pernah disangka siapapun. Di sisi lain, jauh di tengah hutan, Gita tengah menyiapkan tim untuk mendampingi Bu Mawar keluar dari rimba. Tapi sang nenek menolak terburu-buru. Ia berkata, "Aku tidak akan pulang begitu saja. Aku ingin semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan dari kemarahan, tapi dari hati yang utuh." Gita memahami maksudnya. Maka mereka memutuskan untuk menyusun dokumentasi yang lebih lengkap. Selama 2 hari ke depan, Gita merekam kisah Bu Mawar secara penuh. Bagaimana ia dibuang, bagaimana ia bertahan hidup, dan bagaimana hubungan antara dirinya dengan sang singa pelindung terjalin begitu kuat. Dalam setiap narasi yang direkam, tak ada kebencian yang terdengar, hanya kedalaman perasaan dan nilai-nilai yang menggetarkan hati. Ketika aku merasa tak ada yang peduli lagi, seekor hewan buas justru memelukku dengan caranya sendiri. Tuhan mungkin mengirimnya bukan untuk menjagaku, tapi untuk menyadarkanku bahwa cinta bisa hadir dari makhluk yang paling tak kita duga, ucap Bu Mawar dalam rekaman terakhir. Video dokumenter itu pun diunggah Gita, dibagi menjadi 2 bagian. Dan hasilnya meledak. Jutaan orang menonton, membagikan, dan menangis. Ribuan komentar memenuhi kolom media sosial. Ini bukan sekadar cerita nenek dan singa. Ini cermin bagi kita semua tentang bagaimana memperlakukan orang tua. Terima kasih, Bu Mawar. Anda telah menyentuh hati dunia. Media televisi dan wartawan nasional berdatangan ke desa. Mereka berkumpul di pinggiran hutan, menanti kepulangan sang nenek legendaris. Pada hari ketiga, di pagi yang lembut diselimuti kabut tipis, Bu Mawar berjalan keluar dari hutan. Rambutnya masih putih dan dikepang sederhana, mengenakan baju lusuh namun senyum tulus tak pernah lepas dari wajahnya. Di sampingnya, sang singa putih berjalan perlahan, seperti bodyguard spiritual yang menjaga tuannya hingga akhir. Kerumunan orang tak kuasa menahan haru. Banyak yang menangis, tak percaya bahwa sosok yang dianggap hilang itu kini hadir di depan mereka dalam kondisi sehat, dan lebih kuat dari sebelumnya. Teriakan, tepuk tangan, dan isak tangis menggema.
Para wartawan langsung merekam momen itu. Tapi Bu Mawar hanya melambaikan tangan sambil berkata, "Terima kasih, bukan karena aku kembali, tapi karena kalian memilih percaya pada kebenaran." Sementara itu, di rumah Arman, suasana sangat berbeda. Ia duduk membisu, menatap layar televisi yang menayangkan kepulangan ibunya secara langsung. Di sampingnya, istrinya hanya bisa menunduk. Ketakutan dan penyesalan memenuhi ruang hati mereka. Tak lama kemudian, polisi datang. Mereka membawa surat panggilan investigasi atas dugaan penelantaran orang tua. Arman tak melawan, ia hanya berdiri dan berkata lirih, "Saya akan ikut. Saya siap mempertanggungjawabkan semuanya." Kembali ke desa, Bu Mawar dibawa ke balai desa oleh kepala desa dan para warga. Di sana, ia diberikan tempat khusus untuk beristirahat, tetapi ia justru meminta untuk bicara di depan semua orang. Dengan suara lembut namun tegas, Bu Mawar berkata, "Aku tahu apa yang anakku lakukan salah. Tapi bukan untuk membalas aku pulang hari ini. Aku kembali untuk mengingatkan kalian semua, bahwa orang tua bukan beban. Kami adalah akar. Dan kalau kalian mencabut akar itu, kalian tidak akan pernah tumbuh tinggi." Kata-katanya disambut tepuk tangan dan tangis haru. Banyak orang yang akhirnya menelepon orang tuanya malam itu. Banyak yang merenung, bertanya dalam hati, apakah aku selama ini sudah memperlakukan orang tuaku dengan benar? Dan di ujung balai desa itu, sang singa putih duduk tenang, matanya tak pernah lepas dari Bu Mawar. Ia tahu tugasnya belum selesai, tapi juga mendekati akhir. Angin mulai berganti arah. Dulu hanya Bu Mawar yang diam dalam dingin hutan dan ketidakadilan. Kini dunia menggema suaranya. Video dokumenter Gita telah menyentuh hati jutaan orang dan menjadi pemantik kesadaran kolektif. Kasus Bu Mawar yang sebelumnya dianggap sebagai hilang biasa, kini menjadi kasus nasional dengan tajuk besar, "Dibuang anak kandung demi harta viral." Kepolisian segera turun tangan. Arman dan istrinya dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan. Wajah mereka tampak pucat di depan para wartawan yang mengejar dengan pertanyaan tajam. Di ruang pemeriksaan, Arman mencoba berdalih, menyebut ibunya tersesat karena kelalaiannya. Namun, bukti video, keterangan Gita, dan saksi warga yang mendengar rencana liburan dadakan mereka menjadi senjata yang tak terbantahkan. Sementara itu di desa, Bu Mawar tetap tenang. Ia tinggal di rumah warga yang menawarinya perlindungan sementara. Setiap hari, banyak orang datang menjenguk, dari anak-anak sekolah yang membawa bunga, hingga orang tua yang memeluknya sambil menangis, meminta maaf seolah dosa itu adalah milik bersama. Bu Mawar bukan sekadar korban, kata kepala desa dalam sebuah forum. Beliau adalah lambang kekuatan hati manusia. Kalau beliau bisa memaafkan, mengapa kita tidak bisa belajar menghormati? Media nasional berlomba-lomba meliput kisah Bu Mawar dan singa putih yang menjaganya. Namun sang singa tak lagi terlihat di desa. Setelah mengantar Bu Mawar hingga ke batas desa hari itu, ia menghilang masuk ke dalam hutan tanpa jejak. Banyak yang menganggapnya makhluk mistis, utusan Tuhan. Tapi Bu Mawar hanya tersenyum dan berkata, dia hanya seekor makhluk ciptaan Tuhan yang tahu cara mencintai lebih dari manusia. Pihak kepolisian menetapkan status Arman dan istrinya sebagai tersangka atas dugaan penelantaran orang tua dan upaya penggelapan aset. Namun ketika ditanya apakah ingin menuntut, Bu Mawar kembali menunjukkan kebesaran hatinya. Aku tidak ingin anakku dihukum karena kebencian. Tapi biarlah hukum bekerja agar ia belajar arti kehilangan dan penyesalan. Kalau dia bisa berubah, itu adalah harta yang lebih besar daripada tanah dan sawah. Di dalam tahanan sementara, Arman terdiam sendirian. Ia menatap dinding putih lembab yang tak memberikan jawaban apa-apa. Ingatannya melayang pada masa kecil, ketika ibunya menggendongnya melintasi pematang sawah, saat ayah mereka meninggal, dan ibunya bekerja 2 kali lipat agar ia bisa sekolah. Semua pengorbanan itu kini seperti cambuk tajam yang menghantam hatinya. Namun rasa sakit paling dalam datang ketika anaknya sendiri, cucu dari Bu Mawar, bertanya lewat video call. Ayah, kenapa nenek harus tinggal di hutan sendirian sama singa? Bukannya dia tinggal sama kita. Pertanyaan sederhana itu membuat Arman menangis. Tangis yang selama ini ia tahan di balik gengsi, di balik ego, dan kerakusan harta,
kini tumpah begitu saja. Ia sadar, bukan hanya ibunya yang telah ia buang, tapi dirinya sendiri sebagai manusia. Hari berganti, dan tekanan publik tak berhenti. Namun alih-alih membenci, masyarakat mulai menggalang dukungan moral. Bu Mawar menjadi ikon nasional. Kisahnya dibukukan, dijadikan film dokumenter yang bahkan diputar dalam forum internasional bertema Humanity and Nature. Tapi Bu Mawar tetap sederhana. Ia hanya ingin kembali ke sawahnya, ke tempat di mana ia bisa melihat langit luas, menanam padi, dan memeluk cucunya. Dan satu hal yang selalu ia sampaikan kepada siapapun yang menemuinya. Aku dibuang anakku, tapi aku tak pernah membuang kasihku padanya. Karena cinta orang tua tidak seperti air di ember. Ia seperti mata air, meskipun dipijak, ia tetap mengalir ke atas. Penahanan sementara Arman membawa ketenangan bagi warga, tetapi di dalam dirinya justru badai mulai mengamuk. Ia semakin dihantui oleh rasa bersalah, dan penyesalan itu menjadi bayangan yang terus mengikutinya. Setiap malam di ruang sempit tahanan, ia teringat wajah ibunya, lembut, sabar, dan selalu tersenyum, bahkan saat dihina oleh menantunya sendiri. Rasa sesak makin menjadi ketika video Bu Mawar bersama singa putih muncul di berandanya. Video itu menampilkan momen saat sang nenek menyusuri hutan dengan kaki telanjang, ditemani sang singa di sisinya seperti penjaga malaikat. Namun yang membuat Arman benar-benar tersungkur bukanlah pemandangan itu, melainkan ucapan Bu Mawar yang direkam Gita dan disiarkan secara luas. Aku tak menyimpan dendam. Aku tahu anakku salah langkah, tapi aku yakin ia bisa berubah. Aku tetap mendoakannya setiap malam, bahkan saat aku hampir mati karena lapar. Aku yakin, Arman masih punya hati. Tangisan pun pecah. Arman tak sanggup lagi membohongi dirinya. Ia memeluk lutut dan menangis dalam diam, bukan karena ketakutan akan hukuman, tapi karena ia sadar telah menyakiti satu-satunya orang yang tak pernah menyerah mencintainya. Di sisi lain, putra Arman, Raffi, yang berusia 10 tahun, mulai mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ia menonton video viral Bu Mawar diam-diam. Wajah polosnya mulai menyiratkan kegelisahan. Ia mendekati ibunya, istri Arman, yang kini ditahan di rumah, dan bertanya dengan lirih, "Bu, apa benar nenek dibuang ayah ke hutan? Nenek itu baik. Kenapa kita jahat?" Pertanyaan itu menusuk jantung sang ibu. Ia tak bisa menjawab, hanya menunduk dalam diam, menahan air mata yang mulai menetes. Ia pun mulai menyadari bahwa kerakusan telah membutakan dirinya, dan bahwa kehangatan keluarga tak bisa dibeli dengan seberapa banyak hektar tanah yang dimiliki. Raffi kemudian menulis surat kecil kepada neneknya. Diam-diam menitipkan kepada Gita saat gadis itu datang berkunjung. "Nenek, aku rindu. Maafkan ayah dan ibu. Aku janji akan jaga nenek kalau sudah besar. Kalau bisa, nenek jangan marah ya. Aku sayang nenek." Bu Mawar membaca surat itu dengan tangan gemetar. Hatinya luluh. Tangisnya pecah di pelukan Gita. Meski tubuhnya renta, cinta itu masih hidup dan kuat di dada. Di tengah semua kehebohan media dan proses hukum, Raffi meminta agar bisa menemui ayahnya. Permintaan itu dikabulkan atas pertimbangan psikologis. Dalam ruang kunjungan kecil, anak dan ayah saling tatap. Raffi memeluk ayahnya dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Ayah, pulang yuk, tapi kita minta maaf dulu sama nenek." Ucapan polos itu memecahkan tembok terakhir dalam hati Arman. Ia mengangguk sambil menciumi kepala anaknya. Hanya satu tekad yang kini tertanam kuat di hatinya, pulang. Tapi bukan untuk kembali ke rumah seperti dulu, melainkan untuk memperbaiki semuanya dari awal. Di luar ruang itu, Gita merekam suasana haru tanpa suara. Ia tahu, cerita ini belum selesai. Tapi ia juga tahu, cinta seorang ibu bisa mengubah apapun, bahkan hati yang paling keras sekalipun. Suasana desa kembali riuh, kali ini bukan oleh fitnah atau gosip, melainkan kabar bahwa Bu Mawar akan kembali ke rumah. Setelah melalui berbagai pemeriksaan kesehatan dan dimintai keterangan oleh pihak berwajib, Bu Mawar dinyatakan tidak mengalami gangguan mental, hanya kelelahan fisik dan trauma ringan akibat keterbuangan yang ia alami. Namun semangatnya tetap menyala. Ia tidak ingin pulang secara diam-diam. Ia ingin semua orang tahu kebenaran,
sekaligus ingin memberi contoh bahwa cinta seorang ibu tetap bisa mengampuni. Hari itu, jalanan menuju desa dipenuhi warga, media, dan relawan. Bu Mawar tiba di atas mobil terbuka, ditemani Gita dan beberapa pegiat sosial. Bendera putih dikibarkan oleh anak-anak sebagai tanda damai. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang Ibu Mawar," terbentang di antara dua pohon besar dekat balai desa. Suasana haru menyelimuti udara. Ketika Bu Mawar turun dari mobil, langkahnya tertatih, namun senyumnya tak pernah pudar. Warga satu persatu menghampiri dan memeluknya, menangis meminta maaf karena selama ini mereka tak pernah menyadari penderitaannya. Banyak dari mereka mengaku merasa bersalah karena percaya pada sandiwara Arman. Sesaat kemudian, Arman dan istrinya dikawal keluar dari kantor polisi untuk menemui sang ibu secara terbatas, diiringi permintaan keluarga dan penasihat hukum. Raffi sudah lebih dulu berada di sana, memegangi tangan neneknya dengan erat. Arman berjalan tertunduk, tak berani menatap wajah ibunya. Air matanya terus menetes. Ketika akhirnya ia berdiri tepat di hadapan Bu Mawar, ia jatuh berlutut dan menangis keras, menenggelamkan wajahnya di tanah. Istrinya pun tak kuasa menahan air mata dan ikut bersimpuh. "Ibu, maafkan aku. Aku buta. Aku lupa kalau ibu adalah alasan aku bisa jadi orang. Aku kejam, aku binatang." Bu Mawar menggenggam bahunya dan mengangkatnya perlahan. Dengan suara parau namun hangat, ia berkata, "Nak, manusia bisa jatuh. Tapi yang membuatnya kembali manusia adalah keberanian untuk bangkit dan menebus kesalahan. Aku sudah memaafkanmu sejak hari pertama kau meninggalkanku di hutan." Semua yang menyaksikan momen itu tak kuasa menahan tangis. Beberapa jurnalis meletakkan kameranya dan ikut menyeka air mata. Video momen pengampunan itu kemudian viral dan menjadi simbol kekuatan cinta seorang ibu. Namun keputusan besar yang mengejutkan semua orang datang tak lama kemudian. Bu Mawar menolak menuntut anaknya secara hukum. Ia justru meminta polisi dan pengacara mencarikan solusi damai dengan syarat, Arman harus menjalani program rehabilitasi moral dan sosial, bukan di penjara, melainkan di tempat yang bisa menyembuhkan hatinya. Permintaan itu sempat menuai kontroversi, namun akhirnya dikabulkan atas dasar usia lanjut Bu Mawar dan sikap kooperatif Arman. Sang anak memilih untuk menjalani masa pertobatan dengan menjadi relawan di panti jompo terpencil, agar ia bisa belajar kembali tentang arti menjadi anak. Di hari-hari setelah itu, rumah Bu Mawar tak lagi senyap. Para tetangga bergantian datang untuk menemuinya, mendengar kisahnya, atau sekadar minta nasihat. Rumahnya kini menjadi tempat belajar, bukan hanya tentang kasih sayang, tapi juga tentang keberanian untuk memaafkan. Dan di tengah semua itu, sang singa putih masih belum terlihat. Namun setiap malam, Bu Mawar tetap menatap ke arah hutan dari berandanya, dalam diam, dengan senyum penuh doa. Sudah seminggu sejak Bu Mawar kembali ke desa. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyapu halaman, menyiram tanaman, dan sesekali berbagi cerita dengan para ibu-ibu yang datang berkunjung. Namun, satu hal yang selalu ia lakukan tanpa absen, berdiri di tepi hutan, menatap ke arah pepohonan lebat dengan mata yang berbinar. Ia menanti. Singa putih itu, penjaganya, penyelamatnya, sahabat sejatinya, sejak ia turun gunung, tak pernah tampak lagi. Tak ada jejak kaki besar di pinggiran hutan, tak ada auman lembut di malam hari seperti saat mereka bersama di rimba. Seolah sang singa telah lenyap, hilang ditelan semesta. Pada suatu sore yang teduh, Bu Mawar memutuskan berjalan sendiri ke batas hutan, melewati jalan kecil yang biasa ia lintasi dahulu bersama si singa. Ia membawa sekeranjang buah dan roti kering, bukan untuk dirinya, tapi sebagai simbol terima kasih. Sesampainya di sana, ia duduk di atas batu besar, menghela napas panjang, dan mulai berbicara, seperti saat mereka bersama dahulu. "Kau tahu, aku tak pernah merasa sendirian sejak hari itu. Kau seperti anakku juga, teman sejati. Kau hadir saat dunia membuangku. Kau dengarkan aku tanpa bertanya, kau jaga aku tanpa pamrih." Air matanya menetes. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada gerakan semak, suara auman pelan, atau mungkin sekadar bayangan besar yang familiar. Tapi tak ada. "Mungkin kau memang bukan milik dunia ini,
Mungkin Tuhan mengirimmu hanya untuk menemaniku sejenak, lalu memanggilmu kembali ke alam rahasia yang hanya dihuni makhluk-makhluk yang berhati murni. Ia meletakkan keranjangnya di tanah, lalu tersenyum kecil. Aku tidak tahu di mana kau sekarang, tapi kau tahu, aku tidak akan pernah lupa. Terima kasih, penjaga rimbaku. Saat ia berdiri dan hendak pulang, seekor elang putih tiba-tiba melintas di atasnya, terbang rendah lalu melesat ke langit. Bu Mawar menengadah dan tersenyum. Mungkin, kau menyamar jadi dia hari ini ya. Malam itu, Bu Mawar memandangi bintang dari teras rumahnya. Udara terasa dingin, tapi hangat di dalam hatinya. Ia tahu, perpisahan sejati bukanlah kehilangan, tapi keberadaan yang berubah bentuk. Singa itu tidak benar-benar pergi. Ia hidup dalam kenangan, dalam ketenangan baru, dan dalam setiap detak jantung yang kembali ia rasakan karena pernah ditolong tanpa syarat. Dan seperti biasa, sebelum tidur, Bu Mawar mengirim doa. Semoga kau pun dilindungi Sang Pencipta, seperti kau telah melindungiku. Waktu berjalan, namun luka hati yang dulu menganga mulai sembuh dengan kehangatan kasih dan kehadiran orang-orang yang peduli. Kehidupan Bu Mawar kini menjadi lebih dari sekadar cerita. Ia adalah simbol harapan, kekuatan, dan ketulusan yang tak lekang oleh pengkhianatan. Banyak anak-anak muda datang ke rumahnya untuk mendengar langsung kisahnya bersama Sang Singa Putih. Namun Bu Mawar tahu, usianya tak lagi panjang. Ia merasa bahwa saatnya memberi arti terakhir bagi sisa hidupnya, dan itu bukan tentang menumpuk harta, melainkan membagikannya demi keberlangsungan cinta. Pada suatu siang, di balai desa yang disesaki warga dan wartawan, Bu Mawar membuat pengumuman besar. Dengan suara tegas namun penuh kelembutan, ia menyatakan keputusan penting mengenai harta warisan suaminya. Sebagian besar tanah sawah akan saya wariskan untuk cucu saya, Raffi. Tapi bukan untuk dijual, melainkan untuk dikelola bersama warga desa demi pendidikan dan kesejahteraan. Sebagian lainnya saya serahkan untuk konservasi hutan di mana saya pernah tinggal. Di sana akan dibangun tempat perlindungan satwa dan pusat edukasi tentang pentingnya hubungan manusia dan alam. Dan sisa hartaku akan aku berikan untuk mendirikan yayasan yang membantu lansia terlantar. Karena aku tahu, terlalu banyak ibu-ibu yang dibuang tanpa suara seperti aku dulu. Semua orang yang mendengarnya berdiri dan bertepuk tangan, beberapa meneteskan air mata. Seorang pejabat dari Kementerian Sosial bahkan memeluk Bu Mawar dan berkata, "Ibu bukan hanya penyintas, ibu adalah cahaya bagi kami semua." Sementara itu, di tempat lain, Arman menjalani masa rehabilitasi sosial di sebuah panti jompo kecil. Ia membersihkan kamar para lansia, membantu mengganti popok, menenangkan mereka saat menangis, dan duduk menemani mereka makan. Awalnya ia malu, tapi perlahan hatinya mulai merasakan sesuatu yang asing namun damai, rasa syukur. Setiap malam, Arman menulis surat untuk ibunya. Tidak untuk dikirim, tapi untuk dibaca ulang saat ia mulai lupa akan kesalahannya. Dalam hatinya, ia bertekad suatu hari akan layak kembali memanggil dirinya anak. Beberapa bulan kemudian, desa itu berubah menjadi simbol hidup berdampingan antara manusia, alam, dan kasih sayang. Di ujung kampung, berdiri sebuah patung singa putih dari batu, dengan tulisan, "Untuk penjaga tak bernama, yang mengajarkan apa arti menjadi manusia." Bu Mawar duduk di bangku dekat patung itu, ditemani Raffi dan beberapa anak yang kini memanggilnya Eyang. Ia tersenyum, memandang langit sore yang jingga. Bukan harta yang membuatku hidup, tapi cinta. Dan cinta takkan habis walau dibagi. Angin berhembus lembut, dan dari kejauhan terdengar desir dedaunan hutan yang seolah menyapa mungkin, suara singa itu masih mengawal, dalam bentuk yang tak lagi terlihat mata, tapi terasa di dalam dada.